Kembali lagi di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai peran BRMP DIY dalam modernisasi pertanian spesifik lokasi untuk mewujudkan swasembada pangan. Dan selengkapnya dalam segmen Bincang Jelang Siang berikut ini. Pemirsa, sudah hadir di studio bersama kami ada Bapak Dr. Suharsono SPT MSI selaku Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian DIY. Selamat pagi Pak Suharsono. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, berkah dan panjang Baik umur. Pak Suharsono, terkait tema kita di Bincang Jelang Siang pada hari ini saya sedikit menggarisbawahi soal modernisasi pertanian spesifik, Pak. Di era zaman sekarang yang teknologi semakin canggih dan semakin maju, Pak. Apa yang membuat ataupun yang harus kita lakukan supaya tetap, terutama di bidang pertanian ini, tetap maju tanpa meninggalkan modernisasi, Pak Suharsono? Baik, jadi Mbak Winda, dalam konteks kekinian, ataunya ada paradigma baru, bagaimana pertanian itu nanti bisa wujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Yang salah satu keywordnya adalah modernisasi. Sehingga kebijakan mulai dari Pak Presiden, Pak Menteri, sampai pada level bawah, ini ada lembaga yang notabene adalah isinya orang-orang yang harapannya menghasilkan sebuah inovasi baru melalui sebuah lembaga Badan Perakitan Modernisasi Pertanian. Nah, badan ini punya salah satu UPT di setiap provinsi, yang salah satunya adalah BRMP Yogyakarta, yang tugasnya adalah mengkoordinasi, mengevaluasi bagaimana penerapan hasil-hasil perakitan, pengujian pertanian spesifik lokasi untuk menjadi sebuah model penerapan pertanian modern. Ini cara-cara berpikirnya. Sehingga dalam konteks ini kami bagaimana bisa melihat secara makro tentang pertanian di daerah Yogyakarta. Sejauh ini modernisasi apa Pak yang sudah dilakukan dan tentunya sudah berhasil begitu dilakukan oleh para petani modern di daerah istimewa Yogyakarta? Apakah teknik ataupun cara-cara tradisional sudah mulai ditinggalkan atau tetap berjalan selaras begitu? Oke, jadi kalau di Jogja itu ada sebuah filosofi pertanian yang barangkali saya mengintegrasikan antara pertanian dengan budaya. Kalau di Ngarso Dalem ada istilah garis sumbu linier, yang itu mencerminkan ternyata agroekosistem pertanian di Yogyakarta ini identik satu linier dengan sumbu filosofi. Yang di wilayah utara, kalau di Sleman ada Gunung Merapi, kalau di Kulon Progo ada Pegunungan Menoreh, kalau di Gunung Kidul ada Pegunungan Batu Ragung, itu suatu daerah tangkapan air yang di situ adalah sentra-sentra untuk pertanian konservasi. Sampai di tingkat bawah, di tengah-tengah perkotaan, itu sentra air yang digunakan untuk tanaman pangan, termasuk di daerah kawasan Kars di Gunung Kidul dan kawasan Mesir, kawasan Bantul dan Kulon Progo. Nah, kawasan itu akan mencerminkan bagaimana modernisasi pertanian dilakukan berbasis sumber daya genetik spesifik yang ada. Nah, langkah-langkahnya apa? Pertama yang perlu dibangunkan kalau kita berpikirnya adalah bagaimana kita teknologi untuk bisa panen air, tabung air atau simpan air dan hemat air. Ini kuncinya. Kenapa? Pertanian kita dihadapkan pada pertanian perubahan iklim. Itu dari aspek budidaya tentunya pendekatannya dengan pendekatan penggunaan alat mesin pertanian. Yang ini akan membuat sebuah proses produksi lebih efisien. Di samping teknologi pendukung lainnya. Saya pada level apa? Level di tingkat hilir, bagaimana korporasi pertanian bisa dibangun. Jadi daya saing sektor pertanian dalam konteks di akhirnya adalah hilirisasi. Yang itu nanti konteks marketnya nggak main-main. Yogyakarta setiap saat, apalagi menjelang liburan ini, dibutuhkan sumber daya pertanian untuk mencukupi kebutuhan masyarakat lokal yang hadir ke Jogja.
Gitu. Ya, baik. Baik, sejauh ini Pak, dari bidang pertanian sendiri, apakah ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan terkait modernisasi ini agar mungkin tetap lingkungan ini tetap terjaga begitu Pak? Itu kuncinya apa? Jadi saya setuju dengan konteks pertanian yang ramah lingkungan yang dikembangkan, yang harapan saya di Jogja karena keterbatasan. Kepemilikan lahannya sangat sempit, kebutuhannya terus tidak tersediakan. Ya. Jadi pendekatan ramah lingkungan kalau saya pandang sebuah lembaga modernisasi pertanian harus dilakukan. Yang tentunya ini akan membawa ke depannya adalah pertanian lebih sehat, diterima di semua kawasan market, pasar. Sehingga dalam konteks pendekatannya ini adalah pertanian terpadu yang mengelaborasikan semua sumber daya pertanian yang ada, ditambah teknologi-teknologi hasil rakitan, di mana ini akan membuat sebuah proses produksi lebih efisien dan menyadari. Kuncinya adalah di harga, di output gitu. Artinya Gitu. tetap menjaga keramahan lingkungan begitu ya Pak ya? Ya. Baik, melihat banyaknya mungkin teknologi ataupun alat-alat yang mulai modern begitu untuk mempermudah para petani khususnya begitu ya Pak untuk panen salah satunya. Apakah ini diselaraskan begitu dengan kemampuan para petani yang mungkin kita bisa lihat bersama mayoritas petani ini sudah dalam usia-usia yang lansia begitu Pak. Nah ini bagaimana Jadi Pak? pertama pendekatan program. Pendekatan program tentunya Kementerian Pertanian melalui Direktorat Teknis itu melaunching membuat sebuah program terobosan bagaimana kelompok petani itu bisa mendapatkan akses sarana prasarana utamanya alat mesin pertanian untuk mempercepat proses pengolahan lahan, percepatan panen, yang harapannya nanti ketika cepat panen, olah lahan tersedia air yang melimpah tadi, proses produksi tidak berhenti. Ini. Sehingga tantangannya ketika kita mengharapkan dari kami BRP dengan pendampingan teknologi, dengan BIMTEK, dengan memberikan semacam terobosan, salah satunya pengen cepat tanam adalah disiapkan benih sumber. Yang benih sumber itu kami salah satu ditugaskan untuk menyiapkan benih sumber. Sehingga nanti diharapkan ketika ada suatu kawasan pertanian, katakanlah padi, satu desa misalnya, satu kecamatan, itu mappingnya berapa, sawahnya kebutuhan benihnya berapa, ini bisa dirancang sebuah pertanian modern yang berbasis adalah bisnis benih. Ini sejalan dengan arahan Pak Gubernur adalah Jogja Benih. Karena memang bisnis yang lebih menarik untuk di Jogja karena lahan produksinya sangat terbatas, tidak mungkin mencukupi kebutuhan konsumsi. Yang paling utama gimana Jogja bisa memenuhi kebutuhan benihnya sendiri. Nah kami ditugaskan untuk menyiapkan benih sumber yang untuk bisa dikembangkan di mitra-mitra kami, baik di kelompok tani, di wilayah-wilayah atau industri yang bergerak di bidang pertanian, khususnya tanaman pangan. Baik. Gitu. Kemudian sejauh ini bagaimana respon mungkin dari beberapa petani yang mungkin langsung dihadapkan, yang mungkin dulu seringnya bekerja secara tradisional begitu, sekarang dihadapkan dengan teknologi yang begitu banyak Pak. Ini kemudian apakah juga dari Dinas Pertanian sendiri juga mengajak para anak muda begitu, terutama lulusan sarjana pertanian ini Pak, untuk juga bisa turut bergabung? Kami terus mendorong bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan berbagai macam, dengan perguruan tinggi, bagaimana teman-teman milenial, petani-petani muda itu tertarik di bidang pertanian. Sehingga cara-cara pandang kami tentunya, kami tidak hanya mengarahkan, tapi kami membuat sebuah role model. Role model ini kami lakukan di sebuah Center of Excellence. Kalau Pak Gubernur punya istilah, katakanlah lumbung mataraman, kami di kantor sebagai tempat pembelajaran teman-teman milenial untuk belajar bagaimana penerapan modernisasi pertanian yang konteksnya berbasis agrosubsisten. Agrosubsisten misalnya di lahan sempit atau di kawasan perkotaan, kami punya penerapan itu. Di lahan sawah kami juga model penerapan yang kami kelola secara internal ekosistem yang harapannya calon petani muda kami ajak berdiskusi, terus kami belajarkan bisa melalui magang atau melalui praktek kerja industri dalam konteks waktu yang mengikuti pola akademik ya. Kalau itu mahasiswa, kalau itu teman-teman yang punya perusahaan, kami menyiapkan itu. Sehingga
Mulai dari proses penyiapan lahan, benihnya, sampai nanti bagaimana hitungan input output ini bisa oh ternyata pertanian modern itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan yang efisien, punya daya saing begitu. Yang tentunya basisnya bukan basis ansih teknologi dari impor, tetapi kita bisa merancang dengan teknologi lokal yang bisa dikemas secara modern. Itu. Oke, baik. Sebelum merancang modernisasi pertanian ini, Pak, mungkin ada beberapa faktor yang tentunya jadi pertimbangan sebelum menentukan ini program ini esok akan dijalankan atau tidak. Ini apa, Pak? Jadi yang pertama pertimbangan cara berpikirnya kami optimis dulu. Ketika optimis, kami berpikir bagaimana bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Yang konsumen itu bisa level menengah ke bawah, menengah sampai pada level akhir. Yang itu semua untuk bisa mencapai target pasar itu tentunya kita bisa memilih teknologi atau komoditas yang bisa menyesuaikan kebutuhan pasar gitu. Nah, ketika itu bisa dirumuskan, keoptimisme itu terjadi, tentunya kami mendorong teman-teman milenial untuk bisa bergerak di bidang pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura atau peternakan. Kami dorong untuk belajar di tempat kami yang kantornya ada di Timur Stadion Maguwarjo. Di situ diterapkan teknologi modern berbasis hidroponik ada, berbasis greenhouse ada. Kalau yang lebih luas di sawah kami punya kebun percobaan di wilayah. Artinya kita luas juga bisa main ke sana untuk bisa melihat. Kapan-kapan nanti Mbak Winda saya undang. Baik, terima kasih. Wilayah. Pak Suharsono, mungkin boleh disampaikan tantangan terbesar ketika program ini dijalankan atau sebelum dijalankan ya Pak, pastinya kan ada tantangan dan juga resiko-resiko yang tentunya sudah tergambar begitu. Kira-kira apa saja? Jadi tantangan terbesar. Tapi mohon maaf Pak, boleh dijawab setelah yang satu ini. Oh, baik. Kamu selalu ku nanti, ada walau saat ini hanya di mimpi. Waktu denganmu selalu berharga, arti cinta jadi berbeda. Tangis tawa penuh rasa, ingin ku rasa selamanya. Selamat ulang tahun, Fauzan. Masih kamu masih nanti, berharap kamu kembali. Dariku bisa memilih, kamu kan selalu Baik pemirsa, masih di segmen Bincang Jelang Siang, masih bersama Bapak Dr. Suharsono di sini. Bapak, kita lanjutkan untuk pembahasan sebelumnya tadi ya Pak. Ya. Mungkin boleh disampaikan apa Pak tantangan terbesar dalam program modernisasi ini? Jadi yang pertama tantangan yang terbesar sekarang hadir di kita, utamanya perubahan iklim. Di Jogja sudah 1 minggu ini yang mestinya kemarin dari perkiraan BMKG sudah mulai musim kemarau. Tetapi alhamdulillah di Jogja masih diguyur hujan. Tapi ini dalam konteks budaya tanaman ini harus hati-hati. Karena ketika ada perubahan iklim ini akan menggerakkan ekosistem berubah yang resikonya adalah hama penyakit. Perubahan iklim tidak bisa dipandang remeh itu. Sehingga butuh terobosan teknologi modern untuk antisipasi itu. Ya. Yang kedua tentunya tadi paradigma generasi penerus pertanian kita.
yang saya melihat, saya terus mengajak bagaimana teman-teman milenial untuk terus mencoba melirik bahwasanya sektor pertanian itu menjanjikan. Ya, menjanjikan. Karena apa? Barangkali hari ini kita masih berpikir pasar Jogja. Besok bukan pasar Jogja, pasar nasional. Pasti Jogja bisa sumbangsi untuk penyediaan pangan nasional. Bahkan Jogja seoptimis bisa mensuplai pasar global gitu. Artinya apa? Dalam konteks agribisnis, saya percaya yang bisa menggerakkan bukan yang dalam tanda petik petani kolonial yang barang udah generasi-generasi masa lalu, tetapi generasi-generasi mungkin generasi alfa, beta ke depan sudah mulai melirik itu dengan harapan kalau dilakukan dengan serius, pasti bisa dilakukan sistem produksi yang efisien. Jadi kedepannya tidak hanya sebagai petani saja, tapi petani yang menjadi pengusaha pertanian. Dan itu sekarang digerakkan, dibangun bersama-sama lintas sektoran, yang itu nanti bisa menjadi penggerak pemaju. Yang notabene penyediaan pangan tidak hanya hari ini, tapi masa depan. Yang kita pikirkan generasi itu. Yang ketiga dari aspek itu, kalau saya melihat tantangan, Jogja membutuhkan bahan pangan yang secara mutu, secara kontinu, ini harus tersedia melihat dinamika pasar yang ada di Jogja itu terus ada perubahan. Sebentar lagi long weekend, yang kita tahu semua pasti dari mana saja tujuannya Jogja untuk bisa menikmati yang bisa ini tidak hanya alamnya, tidak hanya ekosistem dari Merapi sampai laut, tetapi bagaimana di titik-titik tertentu, di kawasan tertentu, di situ muncul kuliner yang basisnya mau menu Nusantara ada, atau menu yang global ada juga. Ini yang menarik. Tetapi tantangan ini tidak mungkin. Harapan saya petani di Jogja jangan hanya sebagai penonton, artinya sebagai pelaku. Belum lagi kalau kita lihat pembangunan di wilayah selatan itu, mulai dari kawasan Zia sampai kawasan selatan Gunung Kidul, kawasan Kars, itu menjadi sebuah dorongan nanti bagaimana petani di wilayah itu bisa menjadikan pangan untuk ikut ambil bagian penyediaan makanan yang dalam konteks untuk kalangan kebutuhan masyarakat, juga kalangan yang hadir di Jogja. Tiga hal itu yang saya melihat ini tantangan, tetapi seharusnya kalau ini kita seriusi, kita belajar, moga-moga menjadi peluang untuk tumbuh berkembangnya pertanian di Yogyakarta. Yang notabene lahannya sempit, tapi walaupun sempit, tapi tetap produktif, berbasis teknologi pertanian modern yang harapannya dengan budaya bisa dibangun ramah lingkungan dan bisa adaptif terhadap perubahan iklim yang terjadi pada saat ini. Baik, ternyata ada beberapa tantangan yang tentunya ini juga bisa menjadikan peluang para calon petani milenial begitu ya Pak, untuk juga bisa melihat lingkungan ataupun peluang-peluang besar, terutama daerah istimewa Yogyakarta ini merupakan salah satu kota wisata begitu, tidak hanya wisata alamnya tapi juga kulinernya begitu ya Pak, kita garis bawahi. Betul. Baik, kemudian bagaimana Pak cara BRMPDI ini untuk dapat mengatasi tantangan tersebut? Melihat tadi Bapak juga salah satunya mengatakan untuk lahan di daerah istimewa Yogyakarta ini juga terbatas. Apakah ini nanti ada sistem perekayasaan, percepatan pertumbuhan tanaman atau bagaimana? Jadi alhamdulillah kami punya sarana prasarana yang didukung oleh sumber daya manusia atau human capital yang handal, dari S1 sampai S3 itu tersedia. Itu SDM-nya tersedia. Yang kedua, kami punya laboratorium atau uji mutu pupuk dan efektivitas yang itu sudah berbasis ISO 17025 itu. Yang ketiga, di samping itu kami diberikan kemudahan untuk bisa berinteraksi sehingga kami punya kebun yang harapannya ini bisa digunakan sebagai center of excellence-nya untuk membangun, untuk mengedukasi teman-teman yang ingin bergerak di sektor pertanian, tanaman pangan, tanaman hortikultura atau peternakan. Yang di situ kami kelola secara closed system, menggerakkan sumber daya manusia berbasis mulai dari pengelolaan irigasinya, pengelolaan lahannya, sistem pertaniannya, sistem pupuknya, penyediaannya di situ.
Sehingga kesiapan kami untuk membawa pertanian di Jogja mengarah yang lebih punya daya saing modern, tentunya kami di kantor menyiapkan tempat untuk pembelajaran. Harapan saya ini menjadi sebuah terobosan. Ya. Kalau pengen melihat saya dikelola oleh sebuah institusi yang harapannya ini bisa digunakan untuk penerapan lebih luas lagi, tentunya berbasis knowledge menghasilkan teknologi-teknologi terobosan, begitu. Baik, sejauh ini bagaimana Pak proses monitoring yang telah dilakukan oleh BRMP DIY yang tentunya supaya program-program ini tetap Iya. terkontrol dan juga Betul. berjalan sesuai harapan begitu? Jadi berkaitan dengan monitoring, kebetulan BRMP secara umum atau BRMP Jogja ditugaskan oleh Pak Menteri untuk ya setiap wilayah harus diberikan target. Menggerakkan semua sektor sumber daya pertanian, termasuk sekarang mitra yang sangat bisa mempercepat kami adalah ada teman-teman penyuluh yang ada di lapangan bisa bergabung dengan kami. Menjadi sebuah terobosan bagaimana mengevaluasi, menilai sebuah program tantangan program nasional ini bisa terimplementasi di Yogyakarta. Sehingga dalam konteks monitoringnya kami punya database berapa per hari petani yang nanam padi itu punya. Iya. Berapa setiap hari petani yang panen itu kan punya database-nya. Yang itu bisa digunakan untuk database nasional, itu monitoringnya. Yang kedua, ini baru tanam panen saja, belum bagaimana meningkatkan produktivitas. Kami punya teknologi untuk peningkatan produktivitas berbasis teknologi, berbasis budaya lokal. Misalnya penguatan dengan pupuk organik yang mengandung misalnya pupuk hayati, dengan memanfaatkan mikrobia yang bisa menjadi supaya ekosistem lahan itu benar-benar bisa ekosistem yang seimbang, sehingga bisa mempercepat penyerapan unsur hara menjadi sebuah tanaman yang menghasilkan produksi tinggi. Nah, kami siapkan teknologinya, siapkan SDM-nya, sehingga SDM ini harapannya pertama ketika program datang, kami bersama-sama menyuluh mendampingi petani, kelompok tani untuk bisa penerapan teknologi. Itu. Selain pertanian atau dalam bentuk menanam padi begitu Pak, apakah juga seperti perkebunan buah-buahan begitu juga ada pendampingan khusus Ya. Pak? Jadi semua program Kementerian Pertanian atau pemerintah daerah yang ada di wilayah, semua bidang misalnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, termasuk peternakan di bidang kami. Ya, kami membagi peran kepada staf kami yang punya fungsional berbasis ilmu itu. Yang peternakan mendampingi, memonitoring program peternakan. Yang hortikultura mendampingi, monitoring kepada petani sehingga bagaimana buah, bagaimana sahur bisa tersedia di Yogyakarta, termasuk komoditas-komoditas utama, khususnya tanaman pangan, padi, jagung, kedelai yang sekarang menjadi konsennya. Muka-muka depan segera bisa ekspor yang berkelanjutan kalau udah swasembada pangan. Baik, beberapa aspek yang tadi Bapak sebutkan mungkin dari peternakan, kemudian perkebunan, pertanian dan juga lain-lain. Aspek mana Pak yang mungkin lebih mudah ataupun paling cepat melakukan ataupun dapat merealisasikan modernisasi pertanian ini? Jadi semua itu basisnya adalah basis bagaimana sumber daya lokal itu bisa digerakkan. Artinya butuh identifikasi. Ya, berkaitan dan kecepatan. Ini sebetulnya misalnya tanaman pangan mau tidak mau, kalau kita punya sumber daya air yang melimpah, saya jamin semangatnya petani di Jogja ketika ada air segera tanam. Gitu, ya. Termasuk di dalam konteks yang lain untuk percepatan. Misalnya tanaman perkebunan hortikultura yang sekarang memang yang digerakkan bagaimana hilirisasi. Ya, artinya disiapkan benih-benih yang bibit yang unggul sehingga di proses budidayanya ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga itu juga akan percepat. Sebagai contoh saja, teman-teman milenial cara pandangnya barangkali di sektor tanaman pangan agak berkurang, tapi sektor tanaman hortikultura misalnya melon, semangka cepat kejual. Sehingga dari aspek budidaya anak akan mempercepat perputaran keuangan. Nah, yang dilirik oleh teman-teman milenial untuk yang akses itu walaupun risikonya besar. Risikonya besar ketika tidak tahan perubahan iklim, barangkali nanti kena hujan dan penyakit dan lain-lain. Termasuk peternakan juga. Saya bilang di Jogja nggak senang konsumsi sate kambing. Dari mana bahannya itu? Ya. Bahannya dari mana? Otomatis kami menggerakkan teman-teman yang milenial untuk bagaimana perbibitan
ternak domba atau kambing, baik. atau nanti sistem budidaya yang manfaat teknologi modern, atau nanti sistem bisnisnya gimana bisa menyediakan secara rutin. Bayangkan satu kuliner sate kambing aja bisa satu yang terkenal udah lebih dari 100 ekor. Iya, artinya Itu real di Jogja. Iya. Dan kita butuh terobosan gimana cepat menghasilkan produksi itu. Pendekatannya adalah benih atau bibit, pakan yang kualitas atau peternakan, dan itu yang bisa adalah teman-teman yang cara pandangnya bisnis. Iya. Ya salah satunya adalah milenial gitu. Iya, Nah, baik. kami mengarah ke situ. Sehingga dengan demikian kalau ditinjau lebih mudah mana ini relatif. Gitu. Iya, Karena masing-masing punya pangsa pasar yang berbeda. berbeda begitu. Betul. Ya, artinya ini Agrokosistem yang berbeda juga gitu. baik. Banyak Ya, sekali kami adaptif pertimbangannya gitu. begitu ya, Betul, Pak, ya? betul. Nah, ini salah satu peluang bagi para petani dan juga calon petani begitu ya, Betul, Pak, untuk betul. dapat terjun di dunia Iya. pangan, terutama Iya, pertanian iya. modern ini ya, Iya. Pak. Baik, ternyata pemirsa, modernisasi pertanian ini dapat meningkatkan selain produktivitas juga efisiensi, mutu hasil panen melalui penggunaan teknologi seperti benih unggul dan juga mekanisme begitu Iya, ya, Pak. mekanisasi. Mekanisasi. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Suharsono SPT MSI selaku Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian DIY yang telah bergabung bersama kami Ya. di sini, Bapak. Makasih Mbak Winda. Baik, pemirsa, cukup sampai di sini dan sampai jumpa di Jogja Jelang Siang berikutnya. Ya.